Oke teman-teman, kita akan ngebahas tentang menghilangkan insecure dalam diri. Saya yakin pasti teman-teman udah akrab ya dengan kata insecure. Bahkan kita secara nggak sadar juga mengalami itu. Tentang insecurity. Semenjak saya aktif di media sosial tahun 2020, di tahun itu saya menemui sebuah fenomena di mana kata insecure ini menjadi tren. Jadi nggak cuman teman-teman konten kreator aja, kebetulan saya juga konten kreator ya, nggak cuma teman-teman konten kreator aja yang ngebahas tentang insecurity, tapi teman-teman di sekitar itu juga sangat banyak yang menyinggung istilah ini. Sering banget yang namanya dikit-dikit insecure, dikit-dikit insecure. Saya jadi kadang itu sebenarnya insecure itu apa sih? Kayak gimana sih? Gitu loh. Dan pada akhirnya insecurity ini menjadi bahasa gaul anak muda dan kita akrab ya sama istilah insecurity ini. Nah, ini ada kaitannya dengan aktivitas media sosial, di mana kadang secara nggak langsung nih, apalagi kalau teman-teman aktif di media sosial Instagram, itu adalah media sosial yang sangat digemari oleh anak-anak muda sekarang. Nggak cuman orang-orang biasa aja, bahkan orang-orang kaya pun juga berlomba-lomba untuk terlihat semakin kaya. Nah, gimana nih dengan keadaan kita yang biasa-biasa aja? Pastinya ada kecenderungan untuk lebih insecure di situ ya. Coba deh kita pahami sedikit tentang insecure. Sebenarnya insecure itu apa sih? Saya mengutip dari laman 1% nih. Teman-teman udah tahu ya, laman profesional yang akrab buat kita, yang sering ngebahas tentang kesehatan mental, termasuk insecurity. Di mana insecure ini diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Jadi ternyata ketika kita merasa nggak aman, kita merasa nggak percaya diri, kita merasa malu atas sesuatu pada diri kita, itu bisa disebut dengan insecurity. Nah, kalau misalnya insecure ini tidak diatasi, ini akan membuat diri kita menjadi tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi, gitu. Kita masuk ke tanda-tanda insecure. Oke, yang pertama adalah tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi, ini menjadi salah satu tanda yang sangat realistis banget. Ketika kita insecure, kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Ini berkaitan dengan, misalnya, dengan permasalahan kita di masa lalu. Sebenarnya kita insecure itu karena kita punya pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu, sehingga kita merasa tidak nyaman untuk melakukan sesuatu terkait apa yang membuat kita insecure itu. Misalnya, dulu ketika saya SMP, saya pakai contoh saya sendiri ya. Dulu ketika saya SMP, saya punya insecurity tentang berbicara di depan kelas. Jadi saya nggak berani untuk presentasi di depan kelas gitu. Kenapa? Karena penguasaan kosakata bahasa Indonesia saya sangat kurang sekali gitu. Jadi ketika saya mau tanya ke guru, ketika disuruh presentasi, saya selalu, aduh jangan aku deh, kayaknya kamu aja. Saya selalu nunjuk ke teman saya yang lain, gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal ini. Misalnya, biasanya perempuan sih ya yang kayak gini. Di sini ada yang laki-laki nggak yang lagi bergabung? Biasanya ini perempuan. Ketika perempuan itu, oke, ada Adin. Oke, siap. Ketika perempuan itu mengalami perubahan bentuk tubuh, ini sensitif banget ya. Ketika perempuan itu mengalami perubahan bentuk tubuh, biasanya mereka itu kayak lebih menjaga diri gitu. Misalnya diajak keluar nih sama temen,
Hmm, aduh enggak deh, aku malu nanti ketemu orang-orang, ketemu sama temen aku dikatain, kok jerawat kamu tambah banyak, atau kok kamu tambah gendutan. Nah, itu salah satunya. Jadi mending udahlah di rumah aja kayak gitu. Contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini yang udah sempat kita singgung di kasus Jerome dan Jessica tadi. Kita suka membanding-bandingkan diri karena kita tidak puas dengan apa yang kita miliki gitu. Jadi kita selalu fokus terhadap kekurangan kita dan pada akhirnya kita melihat kelebihan orang lain itu sebagai pembanding. Misalnya contoh Jessica tadi ketika dia lihat di Instagram teman-temannya liburan ke tempat yang mewah gitu. Nah, dia merasa kok temanku hidupnya enak banget gitu. Sedangkan dia mungkin nggak pernah mengalami hal itu. Sehingga dia merasa kok hidupku gini-gini aja gitu. Jadi kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Jangan-jangan selama ini secara nggak sadar kita punya insecurity di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah memandang rendah diri sendiri. Ini uh, berkaitan sama yang nomor dua tadi. Ketika kita insecure, kita biasanya terlalu fokus dengan kekurangan kita. Itu salah satu apa ya sifat yang biasa kita lakukan karena kita belum mengenali diri kita sepenuhnya. Potensi kita itu apa? Kita belum bisa melangkah untuk kira-kira aku harus meningkatkan skill di bagian mana ya. Nah, sehingga kita merasa kita nggak punya bakat di situ. Kemudian yang keempat adalah harus harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Pernah nggak teman-teman, coba deh saya tanya, ketika posting di Instagram misalnya, selalu merhatiin jumlah likes, pernah nggak kayak gitu? Kalau misalnya teman-teman ketika posting di Instagram, ini yang paling sering ya, atau bahkan di story, kita bikin story, kemudian kita selalu merhatiin, aduh siapa aja nih yang lihat story aku. Kalau misalnya kita yang ngelihat story kita itu dikit, kita ngerasa kok kayaknya nggak ada yang merhatiin aku ya, gitu. Ketika kita posting foto di Instagram, kok likes-nya sedikit, jangan-jangan fotoku nggak menarik, jangan-jangan aku jelek, jangan-jangan aduh mereka nggak suka sama aku gitu. Itu bisa salah satu menjadi tanda-tanda insecure. Kemudian yang kelima, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini juga pengalaman saya sendiri. Saya termasuk punya insecurity ya dulu. Jadi saya sangat menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena dulu sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya SMA, saya itu punya kekurangan di mana saya punya jerawat yang sangat penuh di muka, teman-teman. Itu tidak ada space antara jerawat satu dan jerawat yang lain. Mungkin kalau sekarang saya punya jerawat seperti itu, saya nggak berani keluar ya. Nah, untungnya itu dulu. Dulu pun saya juga sama. Saya karena punya kekurangan di wajah, akhirnya saya menghindari interaksi sosial. Ketika saya ngobrol sama teman, ketika saya ngobrol sama guru, saya kebanyakan itu agak-agak nunduk gitu. Ketika diajak teman main, saya juga, aduh enggak deh aku di rumah aja. Karena sebenarnya saya menghindari teman-teman dengan pertanyaan yang kok jerawat kamu tambah banyak sih gitu. Gitu ya. Jadi ketika kita merasa uh, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar, nggak harus jerawat, nggak harus misal bisa juga karena kita gendut, bisa juga karena kita kurus atau kita mungkin penampilannya nggak menarik, akhirnya kita menghindari interaksi sosial itu. Nah, itu termasuk dalam tanda-tanda insecurity.